Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Laurinda Utari dengan NIM 2021111037 dari kelas 2A Manajemen. Di sini, saya akan menjawab soal ujian akhir semester Bahasa Indonesia. Langsung saja kita mulai nomor 1. Jelaskan pola bentuk gabungan terikat. Tulislah kembali bentuk gabungan terikat berikut ini. Bentuk gabungan terikat adalah bentuk gabungan kata yang penulisannya selalu digabungkan dengan kata berikutnya. Gabungan kata yang membentuk kata adalah gabungan antara bentuk terikat dan kata dasar. Pola penulisan bentuk gabungan terikat yang diikuti kata dasar yaitu disambung tanpa diberi spasi. Apabila diikuti bentuk turunan atau kata berimbuhan, maka penulisannya harus dipisah. Penulisan yang benar dari soal yaitu yang pertama, adi dan kuasa menjadi adi kuasa. Catur dan tunggal menjadi kata catur tunggal. Dwi dan warna menjadi dwi warna. Ekstra dan kurikuler menjadi ekstra kurikuler. Kontra dan revolusi menjadi kontra revolusi. Purna dan wirawan menjadi purna wirawan. Sabta dan krida menjadi sabta krida. Sub dan bagian menjadi subbagian. Jadi penulisannya disambung tanpa diberi spasi. Soal yang kedua, jelaskan perbedaan bentuk penalaran deduktif dan bentuk penalaran induktif. Berikan contoh penerapannya. Yang pertama, penalaran deduktif, yaitu proses nalar yang menarik kesimpulan yang bersifat khusus dari hal-hal yang bersifat umum. Umumnya, penalaran deduktif mengambil kesimpulan secara logis berdasarkan premis yang ditentukan. Premis adalah asumsi, pemikiran, dan landasan kesimpulan yang dianggap benar. Contohnya, premis 1, Denny suka mengonsumsi makanan bergizi. Dan premis 2, orang yang mengonsumsi makanan bergizi, tubuhnya sehat. Jadi kesimpulannya, Denny mempunyai tubuh yang sehat. Yang kedua, penalaran induktif, yaitu proses penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat khusus menjadi hal yang bersifat umum. Penalaran induktif biasanya mengambil kesimpulan dari premis umum seperti pengamatan, data, atau fakta. Kemudian mengambil kesimpulan dengan spesifik atau hipotesis. Contohnya, premis 1, hewan membutuhkan makanan. Premis 2, tumbuhan membutuhkan makanan. Jadi kesimpulannya, setiap makhluk hidup membutuhkan makanan. Soal yang ketiga, jelaskan dan berikan contoh transkripsi dan transliterasi. Transkripsi adalah pengalihan tuturan yang berwujud bunyi ke dalam bentuk tulisan. Penulisan kata, kalimat, atau teks dengan menggunakan lambang-lambang bunyi. Sebagai contoh, transkripsi sastra lisan seperti cerita rakyat yang semula berupa sastra lisan ditranskripsi untuk melestarikan nilai-nilai kearifan lokal yang selama ini hanya diketahui oleh para orang tua. Generasi muda sebagai pewaris budaya dapat mempelajari nilai-nilai kearifan lokal tersebut dengan membaca hasil transkripsi cerita-cerita rakyat tersebut. Yang kedua, transliterasi. Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad bahasa lain, tetapi tidak menerjemahkan isinya. Transliterasi bertujuan agar dapat dibaca dan dipahami oleh siapapun. Sebagai contoh, di sini saya mengambil nama ibu kota Rusia. Nama ini dalam bahasa Rusia yang menggunakan alfabet Sirilik ditulis seperti huruf mukba seperti ini, tetapi kalau dialih aksarakan ke dalam huruf Latin menjadi Moskva dengan tulisan seperti ini. Soal yang keempat, jelaskan penomoran bagian karangan berikut ini. Perbaikilah jika menurut Anda masih ada penulisan yang salah. Penomoran subbab atau anak bab dan sub-subbab atau sub-anak bab seharusnya maksimal sampai 3 level. Misalnya 1.1 dan 1.1.1, serta tidak lebih dari 3 level.
Selain itu, penulisan nomor tidak perlu diakhiri dengan titik untuk nomor bab pada level 2 dan 3. Dari soal yang tersedia, terdapat penulisan yang salah seperti ini. Lalu, penulisan yang benar yaitu yang A, program usaha. Kemudian untuk subbabnya, 1, tahap persiapan program. Penulisan subbab ini ditulis menjorok ke kanan. Lalu, selanjutnya ada anak bab atau subanak bab yang ditulis menjorok ke kanan lagi. Seperti ini. Dan selanjutnya. Di sini, subanak bab hanya sampai level ke 3. 1, 3, 1. Seperti ini. Soal yang kelima, jelaskan cara penulisan gelar akademik yang benar. Kemudian, jawab soal berikut ini. Jika masih salah penulisannya, segera diperbaiki. Setiap gelar ditulis dengan tanda titik sebagai antara antar huruf pada singkatan gelar yang dimaksud. Gelar ditulis di belakang nama orang. Antara nama orang dan gelar yang disandangnya dibubuhi tanda koma. Jika di belakang nama orang terdapat lebih dari satu gelar, maka di antara gelar-gelar tersebut disisipi tanda koma. Sebagai perbaikan dari soal yang diberikan, yaitu Bayu Maharani STTS. Penulisan yang benar yaitu Bayu Maharani, STTS. Yang kedua, RM Pratama, MM. Penulisan yang benar yaitu R.M. Pratama, M.M. Yang ketiga, DR Irfai Fathur Rahman, SPD, MPD. Yang benar, Dr. yaitu DR. Irfai Fathur Rahman, S.PD, M.PD. Yang keempat, Dr. Andes Muhammad Kanzunuddin, MPD. Tulisan yang benar yaitu DRS. Muhammad Kanzunuddin, M.PD. Yang kelima, Prof. Dr. Ahmad Ulin Nuha, MPD. Yang benar, Prof. Dr. Ahmad Ulin Nuha, M.PD. Soal yang ke-6, yaitu jelaskan penggunaan tanda elipsis, tanda siku, dan tanda kurung. Berikan contoh penggunaan tanda tersebut dalam kalimat. Yang pertama, tanda elipsis, yaitu tanda titik 3. Tanda elipsis adalah 3 tanda titik yang disusun secara berurutan. Tanda baca elipsis berfungsi untuk menandakan kalimat yang terputus-putus, menghilangkan sebuah kata dalam kalimat, memberikan jeda atau jarak dalam sebuah pembicaraan. Jika tanda elipsis digunakan pada akhir kalimat, jumlah titik-titik tersebut adalah 4. 3 titik pertama merupakan tanda elipsis, dan 1 titik terakhir merupakan tanda titik untuk mengakhiri kalimat tersebut. Contohnya, baiklah, kita akan berunding lagi besok siang. Setelah kata baiklah di sini ada titik 3. Contoh yang kedua, jangan lupa membalas SMS-ku ya. Contoh yang ketiga, bukankah orang itu, anggap saja kita tidak melihatnya. Di contoh yang ketiga ini, terdapat titik 3 yang mengartikan bahwa ada kata yang dihilangkan. Yang kedua yaitu tanda siku. Berfungsi mengapit huruf, kata, kelompok kata yang digunakan sebagai koreksi atau tambahan karena kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Contohnya, mereka tidak akan berkutip Nino. Penulisan tersebut salah, maksudnya kurang tepat, sehingga penulisan yang tepat yaitu mereka tidak akan berkutip dalam kurung siku di hadapan Niko. Yang kedua, tanda siku berfungsi mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang terdapat dalam tanda kurung. Contohnya, cara penulisan tersebut dapat dilakukan dengan notasi ilmiah. Contoh dalam tabel, lihat halaman 22.
Yang selanjutnya yaitu tanda kurung. Tanda kurung digunakan sebagai tanda tambahan keterangan maupun penjelasan dalam suatu kalimat. Contoh, penggunaan bahasa Indonesia dalam karya ilmiah harus sesuai dengan PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Tanda kurung juga digunakan untuk memberikan penjelasan atau keterangan yang bukan merupakan bagian utama dalam suatu kalimat. Contohnya, Bu Sutarmi, yaitu istri korban, menjelaskan kejadian perkara perampokan yang terjadi di rumahnya. Tanda kurung juga digunakan untuk menandakan suatu kata atau huruf yang bisa dihilangkan tanpa mengubah makna suatu kalimat. Contoh, toko akan kembali dibuka pada tanggal 18 Agustus 2022. Di sini jika tanggal ini tidak diikutsertakan, maka tidak akan merubah makna kalimat. Kemudian, tanda kurung juga dipakai untuk mengapit huruf atau angka yang digunakan sebagai penanda pemerincian. Contoh, kegiatan ekonomi meliputi A. Produksi, B. Distribusi, dan C. Konsumsi. Soal yang ketujuh, jelaskan 3 cara penalaran induktif meliputi generalisasi, analogi, dan hubungan sebab akibat atau kausal. Silakan jelaskan satu persatu disertai contoh. Yang pertama, generalisasi, yaitu proses penalaran berdasarkan pengamatan atas sejumlah gejala dengan sifat-sifat tertentu mengenai semua atau sebagian dari gejala serupa. Dari sejumlah fakta atau gejala khusus yang diamati, ditarik kesimpulan umum tentang sebagian atau seluruh gejala yang diamati itu. Proses penarikan kesimpulan yang dilakukan dengan cara itu disebut dengan generalisasi. Jadi, generalisasi adalah pernyataan yang berlaku umum untuk semua atau sebagian gejala yang diamati. Karena itu, suatu generalisasi mencakup ciri-ciri esensial atau yang menonjol, bukan rincian. Di dalam pengembangan karangan, generalisasi perlu ditunjang atau dibuktikan dengan fakta-fakta, contoh-contoh, data statistik, dan sebagainya yang merupakan spesifikasi atau ciri khusus bagi penjelasan lebih lanjut. Contohnya, murid laki-laki itu pergi ke sekolah. Dia memakai seragam sekolah. Kalimat yang kedua, murid perempuan itu pergi ke sekolah. Dia memakai seragam sekolah. Jadi, generalisasinya yaitu semua murid yang pergi ke sekolah memakai seragam sekolah. Yang selanjutnya, analogi, yaitu suatu perbandingan yang mencoba membuat suatu gagasan terlihat benar dengan cara membandingkannya dengan gagasan lain yang mempunyai hubungan dengan gagasan yang pertama. Dalam penalaran ini, kita hanya memperhatikan persamaannya, tanpa memperhatikan perbedaannya. Jadi, kesimpulan yang didapat didasarkan pada persamaan dua hal yang berbeda. Contohnya, alam semesta berjalan dengan sangat teratur seperti halnya mesin. Matahari, bumi, bulan, dan bintang yang berjuta-juta jumlahnya beredar dengan teratur, seperti teraturnya roda mesin yang rumit berputar. Semua bergerak mengikuti irama tertentu. Mesin rumit itu ada penciptanya, yaitu manusia. Manusia yang pandai, teliti, dan bijaksana. Tidaklah alam yang maha besar dan beredar api sepanjang masa ini tidak pula ada penciptanya, pencipta yang maha pandai, maha teliti, dan maha agung. Yang selanjutnya yaitu kausal atau hubungan sebab akibat, yaitu proses penalaran yang didasarkan pada gejala yang saling berhubungan sebab akibat. Menurut prinsip umum, hubungan kausal itu selalu ada penyebabnya. Semua peristiwa yang terjadi di dunia ini terjadi dalam rangkaian sebab akibat. Tidak ada suatu gejala atau kejadian pun yang muncul tanpa penyebab. Contohnya, Shirley membawa payung ketika akan pergi ke kampus karena cuaca mendung dan akan segera turun hujan. Di sini, yang menjadi sebab adalah cuaca mendung dan yang menjadi akibat adalah akan segera turun hujan. Soal yang ke-8, jelaskan yang dimaksud dengan silogisme. Berikan contoh silogisme. Silogisme adalah jenis penalaran deduksi secara tidak langsung yang terdiri dari dua premis dan satu kesimpulan.
Silogisme adalah setiap penyimpulan tidak langsung yang dari dua proposisi, yaitu premis dan premis, disimpulkan menjadi suatu proposisi baru, yaitu kesimpulan. Premis yang pertama disebut premis umum atau premis mayor, dan premis yang kedua disebut premis khusus atau premis minor. Kesimpulan itu berhubungan erat sekali dengan premis-premis yang ada. Jika premis-premisnya benar, maka kesimpulannya juga benar. Dengan kata lain, silogisme adalah merupakan pola berpikir yang disusun dari dua buah pernyataan dan sebuah kesimpulan. Sebagai contoh, semua makhluk mempunyai mata. Itu adalah premis mayor. Dan premis minornya, si kacang adalah sebuah makhluk. Jadi kesimpulannya yaitu, si kacang mempunyai mata. Soal yang ke-9, apa yang dimaksud dengan konjungsi? Sebutkan jenis konjungsi dan berikan contoh penerapan konjungsi. Konjungsi atau kata penghubung adalah kata tugas yang fungsinya menghubungkan antar klausa, antar kalimat, dan antar paragraf. Kata penghubung antar klausa biasanya terletak di tengah-tengah kalimat, sedangkan kata penghubung antar kalimat di awal kalimat, setelah tanda titik, tanda tanya, dan tanda seru. Adapun kata penghubung antar paragraf letaknya di awal paragraf. Jenis konjungsi yang pertama, ada konjungsi intrakalimat atau antar klausa, yaitu kata yang menghubungkan klausa induk dan klausa anak. Kata penghubung antar klausa biasanya terletak di tengah-tengah kalimat. Dalam intrakalimat atau antar klausa juga ada dua jenis kata penghubung atau konjungsi, yaitu konjungsi koordinatif, konjungsi subordinatif, dan konjungsi korelatif. Maaf, terdapat kekurangan. Saya benahi, yaitu ada 3 konjungsi, konjungsi koordinatif, subordinatif, dan koordinatif, dan korelatif. Yang pertama, konjungsi koordinatif, yaitu kata penghubung yang menghubungkan dua klausa atau lebih yang memiliki status sederajat. Di antaranya, kata dan, atau, tetapi, sedangkan, melainkan, lalu, kemudian, dan padahal. Contohnya, dia mencari saya dan adik saya. Aku yang datang ke rumahmu atau kamu yang datang ke rumahku. Dia menangis, tetapi istrinya hanya terdiam saja. Aku memasak sayur, sedangkan ibu membuat kue. Adik tetap menangis, padahal aku sudah membelikan mainan untuknya. Yang kedua yaitu konjungsi subordinatif, yaitu kata penghubung yang menghubungkan dua klausa atau lebih yang tidak sama derajatnya, yaitu ada kata ketika, sejak, kalau, jika, supaya, biar, seperti, sehingga, setelah, andai, bagai, ibarat, karena. Berikut adalah jenis-jenis konjungsi subordinatif. Yang pertama, konjungsi yang menunjukkan hubungan waktu. Ada kata sesudah, setelah, sebelum, sehabis, sejak, selesai, ketika, tatkala, sementara, sambil, seraya, selagi, selama, sehingga, dan sampai. Lalu ada konjungsi yang menunjukkan hubungan syarat, yaitu jika, kalau, jikalau, asalkan, bila, dan manakala. Konjungsi yang menunjukkan hubungan pengandaian, yaitu ada kata andaikan, sekiranya, seandainya, seumpamanya. Lalu konjungsi yang menunjukkan hubungan tujuan, yaitu ada kata agar, biar, supaya. Konjungsi yang menunjukkan hubungan konsesif, ada kata biarpun, meskipun, sekalipun, walaupun, sungguh pun, kendati pun. Lalu, konjungsi yang menunjukkan hubungan pemiripan, yaitu ada kata seakan-akan, seolah-olah, sebagaimana, seperti, sebagai, dan laksana. Lalu, konjungsi yang menunjukkan hubungan penyebab, yaitu ada kata sebab, karena, dan oleh karena. Konjungsi yang menunjukkan hubungan pengakibatan, yaitu sehingga, sampai, maka.
Konjungsi yang menunjukkan hubungan penjelasan ada kata bahwa, dan konjungsi yang menunjukkan hubungan cara, yaitu ada kata dengan. Sebagai contoh, saya pasti akan memaafkannya seandainya dia mau mengakui kesalahannya. Selanjutnya yaitu ada konjungsi korelatif. Konjungsi korelatif adalah konjungsi yang digunakan untuk menghubungkan dua kata, frasa, atau klausa yang memiliki status konjungsi atau hubungan yang sama. Konjungsi korelatif terdiri dari baik maupun, bukan, hanya, melainkan, bukannya, melainkan, tidak hanya, tapi, dan jangankan pun. Contohnya, jangankan pagi hari, malam hari pun aku mengerjakan tugas. Yang kedua ada konjungsi antar kalimat, yaitu kata yang menghubungkan kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya. Dalam penggunaannya, konjungsi antar kalimat menyatakan makna yang berbeda-beda. Di antaranya, oleh karena itu, sebelum itu, namun, akan tetapi, kecuali itu, dengan demikian, sesudah itu, selain itu, dan sebaliknya. Konjungsi antar kalimat di awal kalimat, yaitu setelah tanda titik, tanda seru, atau tanda tanya. Contohnya, setelah membaca buku motivasi tersebut, saya sangat ingin mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Oleh karena itu, saya akan belajar giat dan akan meningkatkan kemampuan saya berbahasa Inggris. Soal yang ke-10, yaitu wacana terbagi menjadi 5, yakni wacana narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, persuasi. Jelaskan ciri dan perbedaan tiap wacana tersebut, serta berikan contohnya. Yang pertama, yaitu wacana narasi. Wacana narasi merupakan suatu bentuk karya tulis berupa serangkaian suatu peristiwa, baik fiksi maupun non-fiksi, yang disampaikan sesuai dengan urutan waktu yang sistematis serta logis. Pada wacana narasi, ada tahapan-tahapan peristiwa yang jelas, dimulai dari perkenalan, timbul masalah, konflik, penyelesaian, dan ending. Ciri-ciri dari wacana narasi yaitu, yang pertama, suatu cerita berupa fakta, peristiwa, pengalaman yang menarik kepada pembaca. Disajikan dengan urutan kronologis yang amat jelas, terdapat konflik dan tokoh yang menjadi inti sebuah karangan, mempunyai setting yang disampaikan dengan jelas, dan bertujuan untuk menghibur pembaca dengan cara yang disampaikan. Contoh wacana narasi, yaitu yang berjudul Pertemuan yang Indah. Pada hari itu, aku duduk sendiri termenung di sebuah taman. Kupandangi semua bunga indah sedang bermekaran dengan manisnya. Ketika aku menikmati pemandangan dalam kesunyian, tiba-tiba telingaku mendengar jeritan seorang wanita dari arah depanku. Aku pun terdiam sejenak dan heran. Lalu, dengan penasaran, aku segera menuju sumber suara tersebut. Betapa terkejutnya ketika aku mengetahui bahwa jeritan itu berasal dari seorang wanita manis berbaju biru. Tak beberapa lama, wanita itu pun pergi meninggalkanku, yang berdiri bodoh tanpa berani berkenalan dengannya. Aku menyesal, sampai saat ini aku selalu pergi ke taman itu dan berharap bisa bertemu dengan dia, gadis manis berbaju biru itu sekali lagi. Yang kedua yaitu wacana deskripsi, yang merupakan suatu bentuk karya tulis yang menggambarkan atau melukiskan suatu objek atau benda pada para pembaca, seolah pembaca merasakan, melihat, serta mengalami sendiri topik dalam tulisan. Ciri-ciri wacana deskripsi, yaitu melukiskan suatu objek dengan jelas kepada para pembaca, melibatkan panca indera, dan metode penulisan memakai cara objektif, subjektif, atau kesan pribadi penulis pada suatu objek. Contoh wacana deskripsi yaitu yang berjudul Kucingku. Aku mempunyai sebuah kucing yang bernama Meow di rumah. Meow merupakan jenis kucing Persia yang dihadiahkan kepadaku setahun yang lalu. Seperti kebanyakan kucing Persia pada umumnya, Meow sangat gemuk dengan memiliki bulu-bulu yang sangat halus
yang menutupi seluruh tubuhnya. Meow mempunyai bulu berwarna putih seperti salju, hidung yang pesek, dan ekor yang amat panjang. Meow sangat lucu, ia selalu mengikutiku selalu kemanapun aku pergi. Dia juga amat manja padaku. Setiap kali dia lapar, Meow akan menjilati kakiku. Meow amatlah rakus, dia gemar menghabisi makanannya dan meminum susu dengan cepat. Tak hanya rakus, Meow pun pemalas. Dia selalu menghabiskan harinya dengan tidur di sofa rumahku. Wacana yang ketiga yaitu eksposisi. Wacana eksposisi adalah sebuah wacana yang memiliki isi tentang penjelasan-penjelasan atau pemaparan mengenai informasi kepada pembaca. Tujuan wacana ini yaitu untuk memberikan informasi yang sejelas-jelasnya kepada para pembaca. Ciri-ciri wacana eksposisi yaitu menyajikan sebuah informasi kepada para pembacanya. Informasi yang disajikan memiliki sifat fakta atau benar-benar terjadi, tidak mempengaruhi para pembaca, dan menjelaskan sebuah proses atau analisa pada suatu topik. Contoh wacana eksposisi, yaitu yang berjudul Cara Menanam Singkong. Singkong merupakan tumbuhan umbi akar yang kaya karbohidrat. Singkong amat mudah untuk ditanam dengan hanya meletakkan batang singkong di tanah singkong pun akan tumbuh. Tak hanya itu, singkong bisa dapat tumbuh di semua jenis tanah. Meskipun proses penanamannya amat mudah, proses penanaman singkong memerlukan perhatian khusus untuk hasil yang maksimal, yaitu sebagai berikut. Pilih batang singkong yang bawah, kemudian potong sekitar 15 cm dan tajamkan ujungnya. Lalu, letakkan di tempat yang lembab selama 2 minggu sampai tumbuh tunas kecil. Setelah 2 minggu, tanam singkong di tanah yang sudah digemburkan sebelumnya. Usahakan jangan menanam singkong dengan cara saling berdekatan, karena akan mengganggu umbi yang dihasilkan. Tancapkan ujung singkong pada tanah, jangan terlalu dalam, supaya singkong mudah dicabut saat panen. Demikianlah cara menanam singkong yang baik dan benar untuk mendapatkan hasil panen yang maksimal. Yang keempat, wacana argumentasi, yaitu wacana yang memiliki isi pendapat atau argumen penulis tentang suatu hal. Wacana ini memiliki tujuan untuk meyakinkan penulis supaya memiliki pandangan yang sama akan suatu hal dengan pandangan si penulis. Ciri-ciri wacana argumentasi yaitu ada pendapat penulis mengenai suatu topik yang dibahas. Pendapat tersebut dilengkapi dengan pembuktian fakta, data, contoh, maupun grafik. Memiliki tujuan untuk meyakinkan pembaca dan pengarang menghindari keterlibatan emosi ketika menyampaikan pendapatnya. Contoh wacana argumentasi, air putih memiliki segudang manfaat untuk tubuh, terlebih jika cairan tersebut dikonsumsi selagi hangat. Sebuah studi yang dipublikasi dalam Journal of Food Science tertulis bahwa konsumsi air putih saat masih hangat dengan suhu di antara 54 sampai 71 derajat Celcius memiliki sejumlah manfaat. Selain itu, air putih hangat dapat dikonsumsi kapanpun, baik saat bangun tidur, siang, dan sore hari, atau ketika menjelang waktu tidur. Yang kelima, wacana persuasi. Wacana persuasi yaitu salah satu bentuk karya tulis yang memiliki ajakan-ajakan terhadap para pembacanya guna melakukan atau mempercayai suatu hal. Sama halnya dengan jenis karangan argumentasi, karangan persuasi dilengkapi dengan pendapat penulis yang disertai juga dengan pembuktian supaya pembaca yakin dan mau mengikuti apa yang disampaikan si penulis. Karena sifatnya ajakan, karangan ini memiliki tujuan untuk meyakini pembaca yang disampaikan si penulis untuk melakukan serta mempercayai sesuatu. Ciri-ciri karangan persuasi yaitu bersifat mengajak pembacanya, mempunyai alasan berupa data, fakta, dan lain-lain untuk meyakinkan pembaca, berusaha menghindari konflik supaya pembaca tidak kehilangan kepercayaan, dan berusaha mendapatkan kesepakatan juga kepercayaan antara penulis dan pembaca. Contoh wacana persuasi yaitu yang berjudul Ayo Hidup Bersih. Hidup bersih adalah dambaan semua orang. Dengan melakukan hidup bersih, akan menciptakan lingkungan yang sehat dan bermanfaat bagi semua makhluk hidup
hingga bisa berdampak baik pula bagi penghuninya. Seperti ada pada pepatah Latin, di dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang kuat. Oleh sebab itu, marilah kita lingkungan agar menjadi bersih. Terdapat banyak cara yang bisa dilakukan untuk berperilaku hidup bersih, yaitu bersihkanlah lingkungan yang terdekat seperti rumah, halaman, dan lingkungan sekitar rumah. Dengan lingkungan yang bersih, semua bibit penyakit tak akan tumbuh dan berkembang. Kemudian, jaga kebersihan diri seperti misalnya mandi yang teratur, menyikat gigi, dan juga memotong kuku. Menjaga kebersihan tubuh dengan teratur membuat diri terhindar dari berbagai jenis penyakit. Dan yang terakhir, konsumsilah makanan sehat serta bergizi agar tubuh menjadi sehat dan kuat. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.